Halo, perkenalkan nama gue Maheswara Prasetyo Putra dengan NIM 112211 300.093. Di sini gue akan menjelaskan tentang teori hubungan internasional dan selamat menyaksikan. Definisi teori hubungan internasional. Teori hubungan internasional adalah sebuah kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis dan memahami interaksi antara aktor-aktor dalam sistem internasional. Teori ini menjelaskan tentang fenomena politik global seperti konflik, kerjasama, kekuasaan, dinamika antar negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara, yang secara mudah dapat disimpulkan dengan pandangan untuk melihat dunia. Bagian ini saya akan menjelaskan sejarah teori HI. Hubungan internasional telah ditelaah sejak zaman Sun Tzu dan Thucydides, namun perkembangan disiplin hubungan internasional mulai berkembang pada awal abad ke-20. Adanya sebuah konsep keseimbangan antar negara menjadi sebuah landasan utama terbentuknya ilmu hubungan internasional. Konsep ini pertama kali dirumuskan oleh negarawan Lorenzo pada akhir abad ke-15. Pada abad ke-16, konsep ini memperoleh daya tarik yang lebih kuat di kalangan terpelajar di Eropa. Sebagai reaksi terhadap aspirasi hegemonik penguasa Habsburg Spanyol, Charles V dan putranya Philip II. Sejak abad ke-18, hubungan antar negara-negara mulai dikenal sebagai hubungan internasional. Awalnya sistem negara ini terbatas pada Eropa, tapi seiring dengan ekspansi kolonial dan munculnya Amerika Serikat, sistem ini mulai meluas secara global. Pada abad ke-19 dan 20, perkembangan seperti Perang Dunia dan krisis ekonomi menyoroti pentingnya pemahaman terhadap hubungan internasional yang mendorong munculnya berbagai teori. Kemudian, adanya muncul aktor HI yang bernama Niccolo Machiavelli yang hidup pada abad ke-16. Machiavelli sendiri menambahkan sebuah dimensi praktis terhadap teori hubungan internasional dengan karyanya yang berjudul The Prince. Machiavelli berpendapat bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, seorang pemimpin harus siap menggunakan cara-cara yang keras dan pragmatis. Ia menekankan bahwa keamanan negara adalah tujuan utama dan bahwa tindakan yang tampak kejam bisa dibenarkan jika itu demi kelangsungan hidup negara. Pada abad ke-17, muncullah aktor lain yang bernama Thomas Hobbes. Dia merupakan sebuah filsuf asal Inggris yang membawa pemikiran tentang konsep negara tanpa otoritas pusat. Hobbes berargumen bahwa manusia pada dasarnya memiliki sifat egois dan cenderung mementingkan diri sendiri. Dalam pandangannya, tanpa adanya otoritas yang kuat untuk mengatur perilaku, individu akan hidup dalam keadaan saling bersaing, yang ia sebut sebagai keadaan alam atau state of nature. Dalam keadaan ini, setiap orang berperang melawan setiap orang lainnya, menciptakan kondisi yang penuh ketidakpastian, ketakutan, dan kekacauan. Dalam bukunya Leviathan, Hobbes berargumen bahwa untuk menghindari kekacauan, individu harus menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada pemerintah yang kuat. Konsep anarki yang diusung Hobbes menjadi referensi penting dalam memahami hubungan internasional, di mana negara-negara beroperasi tanpa otoritas global yang mengatur. Kemudian pada abad ke-20, Hans Morgenthau memperkuat tradisi realismenya dengan karyanya Politics Among Nations. Morgenthau menegaskan bahwa politik internasional pada dasarnya adalah perjuangan untuk kekuasaan, dan bahwa kepentingan nasional didefinisikan dalam istilah kekuasaan. Dia mengemukakan 6 prinsip realisme yang menggabungkan elemen moral dan kekuasaan. Signifikansinya terletak pada analisis bagaimana kekuasaan dibentuk dan digunakan dalam konteks internasional. Kemudian dalam bukunya Kenneth Waltz yang berjudul Theory of International Politics yang memperkenalkan konsep neorealisme. Dan muncullah pemikiran liberalisme yang dikenalkan oleh Immanuel Kant dan Robert Cohen. Dalam hubungan internasional, konsep teori hubungan internasional terbagi menjadi beberapa konsep. Yang pertama, epistemologi. Epistemologi adalah sebuah konsep atau cara agar kita mengetahui dan memahami dunia. Dalam konteks hubungan internasional, ini mencakup pertanyaan tentang apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid dan bagaimana kita memperoleh pengetahuan tersebut. Contoh, positivisme yang berfokus pada data empiris dan pengamatan, sedangkan konstruktivisme lebih fokus subjektif dan konteks sosial dalam proses pengetahuan. Yang kedua, metodologi.
Metodologi adalah suatu konsep atau metode yang digunakan untuk penelitian dan analisis. Dalam hubungan internasional bisa berbentuk kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga, ontologi. Ontologi adalah sebuah konsep agar kita dapat memahami esensi realitas yang ada di sekitar kita. Seperti pertanyaan apakah aktor dalam hubungan internasional itu merupakan negara, individu, atau aktor non-negara. Kemudian level analisis di hubungan internasional menjadi 4 bagian. Yang pertama ada level individu, yang berperan menganalisis individu seperti pemimpin negara mengambil kebijakan untuk negaranya. Yang kedua ada level negara, yaitu fokus pada karakteristik dan struktur negara. Yang ketiga ada level kelompok, yang menganalisis peran kelompok dalam birokrasi politik layaknya NGO. Yang keempat level sistem internasional, yang melihat interaksi negara melalui sistem internasional yang lebih luas. Dalam pengaplikasian teori hubungan internasional memberikan sebuah kerangka atau konsep untuk memahami sebuah interaksi antar negara dan aktor non-negara. Terdapatnya sebuah pengaplikasian teori HI dalam beberapa konsep pemikiran. Yang pertama, realisme. Realisme merupakan suatu konsep yang menekankan pada kekuatan dan keamanan negara dalam konteks anarki internasional. Yang kedua, liberalisme. Liberalisme ini merupakan suatu konsep yang lebih percaya akan adanya sebuah kedamaian abadi, yang mana konsep ini mengedepankan sebuah kerjasama dan interdependensi yang menciptakan sebuah organisasi perdamaian dunia seperti PBB. Yang ketiga, adanya ekonomi struktural. Ekonomi struktural merupakan suatu konsep yang mengkaji struktur ekonomi global mempengaruhi sebuah negara. Yang keempat, mazhab Inggris atau English School merupakan suatu konsep yang menganggap bahwa dunia itu anarki, namun terdapat norma-norma yang mengatur hubungan antar negara.